Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizka Linanda. Kali ini masih pada praktikum IPA di SD. Dan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Sebelum saya melakukan proses percobaan pada kegiatan praktikum kali ini, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan kali ini. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum kali ini atau pada percobaan pemantulan cahaya, yaitu di sini ada cermin datar, ya, ini cermin datar. Kemudian ada cermin cembung. Ini cermin cembung. Lalu ada cermin cekung. Di sini saya menggunakan bagian dalam sendok, ya. Nah, kemudian ada lampu senter. Lalu ada busur derajat, kertas putih. Ini ada kertas putih. Selanjutnya ada lilin, ada layar tabir kertas, lalu celah cahaya. Saya akan menggunakan sisir nantinya sebagai celah cahaya. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu percobaan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Nah, di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya, lalu akan saya nyalakan senter. Nah, dapat kita lihat bahwa cahaya tersebut menembus melalui celah-celah cahaya. Nah, namun tidak terlihat adanya pemantulan cahaya. Nah, maka tidak menghasilkan pantulan cahaya. Ya, baiklah. Langkah kedua, saya akan melakukan percobaan di mana cermin, celah cahaya, dan senter pada posisi yang sama atau sejajar pada posisi yang sama. Di sini kita dapat melihat bahwa cahaya menembus cermin datar melalui celah cahaya. Nah, sehingga cahaya dapat masuk dan memantul pada cermin. Nah, sehingga pantulan cahaya terhadap cermin memantul sejajar dari arah datangnya cahaya. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka sudut pantul nya juga sama atau R itu juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datangnya 60 derajat, maka sudut pantulnya juga besarnya adalah 60 derajat. Selanjutnya, ketika sudut datang atau I besarnya 30 derajat, maka sudut pantul atau R besarnya pun juga sama, yaitu 30 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan sebuah benda yaitu lilin di depan cermin datar, dan saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Saat saya letakkan lilin di depan cermin, bayangan yang terbentuk adalah tegak, sama besar, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun juga ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan pun juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan pun juga ikut menjauh. Dari hasil percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu bayangan bersifat maya, bayangan bersifat tegak atau tidak terbalik, bayangan sama besar dengan benda aslinya, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, dapat dilihat di layar tidak ada tanda berkas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung, posisi dari layar kita rubah mendekati arah cahaya lilin. Di sini juga tidak terlihat jelas adanya tanda berkas cahaya. Karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Nah, dari percobaan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu bayangan bersifat maya, bayangan tegak atau tidak terbalik, bayangan lebih kecil dari benda aslinya, bayangan tampak berada di belakang cermin, semakin jauh benda dari cermin, bayangan akan tampak semakin kecil dan semakin dekat ke titik fokus cermin. Percobaan selanjutnya ialah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini dapat dilihat di layar pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sebelum digunakannya cermin cekung, tidak ada pemantulan cahaya. Untuk jarak lilin pada cermin cekung adalah 5 cm. Dan untuk jarak lilin dengan layar adalah 30 cm. Kemudian kita akan mengamati sifat-sifat cahaya pada pemantulan pada cermin cekung. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu bayangan bersifat nyata atau dapat ditangkap pada layar, bayangan terbalik dibandingkan benda aslinya. Jika benda terlalu dekat ke cermin atau dalam jarak tertentu, bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangan menjadi maya. Ya, itulah tadi rangkaian 3 praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu mengenai sifat cahaya, pemantulan cahaya pada cermin cekung, cermin datar, dan juga cermin cembung. Sekian yang dapat saya perlihatkan. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.